Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Langkat. Saya Herian Saginting dari SMP Negeri 5 Selesai. Saya Juliana Brustopu dari SMA Negeri 1 Kuala. Dan saya Enang Puspitasari dari SDIT Nurul Hasanah. Kami akan melakukan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 tentang praktek supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Heri, selamat pagi Pak Heri. Waalaikumsalam Bu Juli, selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Heri? Alhamdulillah sehat Bu Juli. Alhamdulillah sehat Pak. Pak Heri, kita sedikit berbincang-bincang ya pada hari ini Pak. Terkait nanti Bapak akan melakukan proses coaching terhadap si coaching. Jadi pada hari ini Pak, di sini saya sebagai observer ya Pak, saya ingin mendiskusikan beberapa hal terhadap Bapak ya Pak. Jadi yang pertama, nanti sebelum saya mengamati di proses coaching ini Pak, saya ingin menjelaskan tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai saat terlaksananya proses coaching nanti Pak. Adapun rubrik penilaiannya itu nanti yang akan saya amati dan yang akan saya nilai yaitu apakah proses coachingnya Bapak terlaksana sesuai dengan alur tirta, di mana dalam alur tirta tersebut Pak Heri harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coachingnya. Dan saya akan mengamati bagaimana responsi coaching terhadap pertanyaan yang Bapak berikan. Kemudian Bapak juga harus ingat bahwa dalam coaching itu harus punya prinsip coaching Pak, di mana nanti juga menjadi penilaian saya yaitu kemitraan. Kemudian harus ada proses kreatif Pak, serta harus memaksimalkan potensi. Nah Pak Heri, sebelum proses coaching ini dilaksanakan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sama Bapak. Boleh Pak? Baik Bu, silakan Ibu. Oke, yang pertama yang ingin saya tanyakan, kompetensi coaching yang bagaimana yang Pak Heri ingin kembangkan dalam proses coaching Pak Heri? Baik Bu, jadi dalam proses coaching kali ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu. Yang pertama, saya ingin mengembangkan kehadiran penuh. Yang kedua, saya ingin mendengarkan dengan baik atau aktif. Yang ketiga, saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Jadi ada 3 kompetensi yang akan nanti saya kembangkan. Oh baik Pak, dari ketiga kompetensi yang Bapak ingin kembangkan tersebut, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Baik Bu, jadi dari 3 kompetensi tersebut, saya ada dua kompetensi secara spesifik Bu yang ingin saya kembangkan. Pertama, saya mendengarkan dengan baik atau aktif. Kemudian yang kedua, saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu sih Bu yang ingin saya harapkan. Oh baik Pak, jadi dari ketiga kompetensi yang Bapak kembangkan tadi secara spesifik, ada 2 ya Pak, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ya Pak. Oke, dan selanjutnya ini Pak, terkait dengan indikator. Di sini dalam proses coaching, ini indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan seperti apa yang Bapak harapkan Pak? Baik Bu, jadi saya mengharapkan si coach nanti mudah-mudahan akan dapat solusi dari permasalahan-permasalahannya, sehingga coach nanti dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik. Itu yang saya harapkan Bu. Oh gitu ya Pak, baiklah. Ini kita sudah di ujung sesi nih Pak. Jadi nanti saya akan mengamati proses coachingnya Bapak. Tapi setelah coaching nanti selesai Pak, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dari saya ya Pak. Dan silahkan Pak Heri melanjutkan proses coachingnya terhadap teman yang mau di-coaching Pak. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Pak Heri. Selamat pagi Bu. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah. Jadi begini ya Bu. Jadi hari ini permasalahan apa yang ingin Ibu ceritakan sama saya? Jadi gini Pak, tahun ini kan kajian saya itu jamnya di jam terakhir.
Jadi karena saya mengampu pelajaran bahasa Inggris, saya itu kadang merasa kesulitan untuk mengendalikan siswa supaya mereka itu bisa tetap fokus gitu Pak di jam terakhirnya. Nah terkadang saya baru masuk kelas aja mereka udah muak gitu, udah mengantuk dalam kelasnya. Jadi butuh cara lah untuk mengembalikan fokus mereka itu supaya mereka itu bisa konsentrasi dalam belajarnya Pak. Oh begitu ya Bu. Jadi pada mapel tahun ini Ibu berada di jam-jam terakhir gitu ya Bu. Iya. Jadi banyak yang ngantuk, banyak yang lelah. Jadi ada lagi Bu kira-kira yang kendalanya? Nah, saat ini mungkin hal ini aja ya Pak yang jadi fokus saya, jadi keluh kesah saya. Nah, saya itu juga sudah mencoba berbagai metode pembelajaran berdiferensiasi di kelas supaya apa? Supaya mereka itu aktif dan semangat mengikuti pembelajaran. Tapi saya merasa tidak maksimal gitu Pak dalam melakukan metode tersebut karena kurangnya waktu saya yang saya butuhkan dalam pembelajaran ini. Oh gitu Bu. Jadi Ibu Endang sudah melakukan beberapa metode tapi belum maksimal lah ya gitu ya Bu. Jadi apa harapan Ibu? Harapan Ibu lah yang bisa Ibu harapkan ke depannya. Jadi gini Pak, yang pertama itu saya ingin tuh murid saya tuh bisa tetap fokus gitu dalam belajarnya walaupun di jam-jam terakhir. Nah, yang kedua itu saya ingin membuat metode pembelajaran yang menyenangkan, tapi harus cukup gitu waktunya Pak. Tapi sesuai juga dengan materi yang akan saya sampaikan tadi. Nah, sehingga mereka bersemangat dan pembelajaran yang mereka dapatkan itu bisa maksimal. Oh gitu harapan Ibu Endang ya. Jadi murid tetap semangat, nggak ngantuk di jam-jam terakhir Ibu mengajar. Kemudian juga Bu Endang ingin materi yang Ibu sampaikan itu dapat secara maksimal tersampaikan dengan murid gitu ya Bu. Iya Pak. Nah supaya motivasi belajarnya tinggi itu supaya dapat mengerjakan juga ngumpulin tugas-tugas yang saya berikan. Jadi mereka jangan sampai merasa lelah karena sudah seharian belajar. Terus buat konsentrasi mereka itu jadi terganggu sehingga sulit menerima pembelajaran. Apalagi saya ini kan cuma 2 JP nih kalau masuk di jam-jam terakhir di kelas mereka itu Pak. Oh gitu, baiklah Bu. Jadi menurut Ibu ini, siswa seperti apa yang dikatakan aktif dan semangat belajar atau motivasi dalam belajar gitu Bu? Yang punya motivasi lah gitu Bu. Kalau menurut saya sih murid yang dikatakan memiliki motivasi untuk belajar itu ya apabila mereka itu aktif merespon gitu di kelas. Jadi kalau ya saya itu bertanya, mereka itu memberikan umpan baliknya Pak, mampu menjawab pertanyaan yang saya berikan, terus mampu mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan seperti itu Pak. Baik Bu Endang. Jadi katakanlah bahwa murid yang aktif itu adalah yang merespon di kelas gitu ya Bu. Iya. Jadi lalu ada lagi Bu? Mungkin saya disuruh mencatat ya Pak. Mereka itu akan langsung mencatat apa yang sudah dijelaskan di papan tulis, terus tanpa harus menawar. Kadang kan anak-anak ini suka protes, banyak kali Bu yang mau dicatat gitu. Jadi apalagi di siswa SMA ini mereka sudah bebas bawa handphone ya kan Pak. Mereka itu lebih suka memfoto aja catatan yang ada di papan tulis daripada mencatatnya di buku catatan mereka sendiri. Jadi apabila saya cek pertemuan selanjutnya, kadang mereka itu nggak ada catatannya sama sekali Pak, dengan alasan ya lupa seperti itu. Oh jadi seperti itu ya Bu Endang. Jadi ada 4 lah. Jadi yang bisa saya ambil bahwasannya murid aktif menurut Bu Endang itu ya kan. Jadi bertanya, mengerjakan tugas, mencatat, aktif merespon. Kemudian kalau di kondisi ideal itu berada di angka 10. Jadi sekarang menurut Ibu berada di angka berapa kira-kira motivasi anak-anak kita Bu? Nah, beragam sih ya Pak, tapi kalau di rata-rata di kelas saya ini karena masih di jam terakhir, mereka itu saya rasa masih di angka 7 Pak. Ya, jadi saya juga bingung sih gimana gitu Pak. Oh di angka 7 ya Bu. Nah jadi apa sih kendalanya? Kok bisa Ibu bilang itu di angka 7 gitu Bu? Karena di kelas itu kan ada beberapa anak juga yang pulang sekolah itu
kerjanya bantu orang tuanya. Terus kemudian malamnya itu mereka pergi sama temennya main nongkrong di warung gitu Pak, di kafe. Atau ada juga yang siswa itu hobi main game-game online gitu Pak. Jadi hingga larut malam mereka itu jam-jam terakhir ini sudah merasakan rasa kantuk yang luar biasa di kelas gitu Pak. Banyak juga ternyata tantangan Ibu Endang ya. Jadi harapan Bu Endang setelah sesi ini apa yang Ibu ingin lihat di keaktifan murid. Jadi kalau dari range 1 sampai 10 tadi angka berapa yang ingin Ibu capai gitu? Nah, kalau melihat kondisi seperti ini di angka 8 sampai 9 itu sudah baik menurut saya Pak. Ya luar biasa ya Bu. Jadi di 8 sampai dengan 9 itu sudah baik sekali. Jadi apa saja yang bisa Ibu lakukan kira-kira untuk mencapai angka 8 atau 9 itu sih Bu? Nah itu sih yang lagi saya pikirkan Pak. Oh ya Bu, oke begitu. Jadi kalau dari pengalaman Ibu yang bisa Ibu lakukan gitu untuk anak aktif dan mau belajar tidak ngantuk itu apa ya Bu? Sebenarnya mungkin saya harus berkonsultasi juga dengan orang tua mereka ya Pak. Supaya saya itu juga tahu penyebab mereka itu mudah mengantuk di sekolah itu kenapa gitu. Apakah karena hampir setiap kali ditanya itu mereka pasti jawabnya kurang tidur Bu. Nah saya coba harus sering mengganti metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter mereka Pak. Jadi menurut Ibu apakah kolaborasi dengan orang tua itu perlu Bu? Ya, saya rasa itu perlu ya Pak ya, kolaborasi dengan orang tua. Yang mungkin bisa dilakukan komunikasinya kalau sekarang ini kan gampang melalui handphone, bisa saya telepon atau melalui chat WA. Nah, saya sebagai guru itu jadi tahu penyebabnya. Kemudian jika memang anak tersebut sering main game hingga larut malam, jadi bisa dipantau oleh orang tuanya. Atau mungkin kalau orang tuanya itu dapat membatasi anak mereka, jadi lebih jam tidurnya itu lebih teratur gitu Pak, nggak terlalu malam lagi mereka tidur sehingga di kelas itu tidak mudah mengantuk. Iya benar sih Bu. Jadi komunikasi dengan orang tua itu penting ya Bu. Itu jadi salah satu lah solusi kita. Jadi menurut Bu Endang apalah yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini Bu? Nah yang akan saya lakukan segera mengumpulkan nomor handphone orang tua. Jadi saya akan langsung berkonsultasi dengan orang tua peserta didik yang mengantuk di saat jam-jam terakhir gitu Pak. Ya baik Bu. Jadi berkomunikasi dengan orang tua itu dengan mengumpulkan ya Bu orang tua yang ya anak-anaknya tadi yang sering ngantuk gitu ya Bu. Ada lagi Bu Endang? Ya, mungkin saya akan mencari referensi metode pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi ya Pak ya. Jadi supaya misalnya metode kelompok dengan siswanya berkeliling di kelas seperti itu stay itu, atau seperti bermain game sehingga anak tersebut tidak hanya duduk di tempat saja yang hanya menyebabkan siswa tersebut semakin mengantuk dan bermalas-malasan. Wah hebat kali Bu Endang ini ya. Jadi kapan kira-kira Ibu mulai lakukan? Ya dalam minggu-minggu ini ya Pak, dan harus secepatnya mungkin ya Pak. Ya setuju Bu. Jadi lebih cepat lebih baik ya kan Bu. Jadi siapa yang Ibu ajak untuk membantu Ibu? Nah nantinya saya akan meminta bantuan kepada wali kelas mereka juga. Ya jadi dengan meminta bantuan wali kelas ya Bu. Semoga cepat terselesaikan ya Bu. Jadi kita udah di penghujung nih Bu di coaching kita hari ini. Jadi kira apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita tadi Bu Endang? Nah, yang saya dapatkan dari obrolan dan diskusi kita hari ini itu pencerahan ya Pak. Jadi yang awalnya saya bingung untuk masalah saya ini mau berbuat apa supaya siswa saya itu tetap aktif di jam-jam terakhir, terus memiliki semangat belajar meskipun sudah lelah seharian belajar, tetapi dengan adanya diskusi kita hari ini saya dapat solusi, yaitu dengan cara berkelompok siswa berkeliling dengan metode Tuesday dan bermain game serta berkolaborasi dengan orang tua peserta didik dan juga wali kelas agar proses pembelajaran yang saya ampuh aktif dan menyenangkan walaupun di jam terakhir. Wah baik Bu. Jadi
Saya penasaran nih Bu, ingin mendengar lagi bagaimana hasil dari sesi kita ini telah berkoordinasi dengan orang tua dan wali kelas. Jadi ya nanti bolehlah Ibu kita bertemu lagi untuk membahas hasilnya. Boleh Pak, nanti saya akan kabari Bapak setelah hal ini saya lakukan di dalam kelas saya Pak. Oke, baik. Terima kasih ya Bu. Baik, semangat Bu Endang. Saya tunggu sesi berikutnya ya. Dan selamat pagi Bu Endang. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Pak Heri. Tadi Bapak sudah melaksanakan proses coaching ya Pak dengan teman Bapak ya yang yang Bapak coach ya Pak ya. Iya Bu, alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan coaching dan berjalan dengan lancar. Oh, alhamdulillah lancar ya Pak. Baiklah Pak, karena Bapak sudah selesai melaksanakan coaching dengan teman Bapak. Jadi sekarang di sini kita masuk ke pasca observasi ya Pak. Ada beberapa pertanyaan ini Pak yang akan saya ajukan. Pertanyaan yang pertama ini Pak, apa yang sudah Bapak lakukan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak? Baik Bu, tadi saya sudah melakukan coaching dengan indikator yang tercapaian pengembangannya tadi. Pertama, saya sudah melaksanakan coaching dengan alur Tirta Bu. Jadi ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oh gitu ya Pak. Kemudian saat proses coaching tadi ya Pak, saya sudah mengobservasi dari hasil catatan saya nih Pak. Saya melihat bahwa proses coaching yang Bapak lakukan berjalan dengan lancar dan aktif ya Pak. Antara Bapak dengan si coach sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Bapak sudah berusaha menggali si coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Dan saya lihat si coachingnya juga merespon dari pertanyaan Bapak. Dan di sini saya lihat juga sudah ada prinsip coachingnya. Jadi Pak, alhamdulillah ya Pak, dari pengamatan saya ini sudah berjalan dengan bagus sesuai dengan alur Tirta ya Pak. Oke, nah sekarang Pak sudah mendengar hasil observasi saya dan saya ingin bertanya nih, bagaimana menurut pendapat Bapak tentang pengamatan saya tadi Pak? Iya Bu, jadi setelah mendengar hasil observasi yang Ibu berikan kepada saya, jadi kegiatan coaching saya dengan teman saya tadi Bu, jujur Bu, saya sangat senang sekali mendengarnya. Ternyata apa yang sudah saya lakukan sesuai dengan alur Tirta dan prinsip coaching. Tapi saya masih ada kekurangan, saya sadar, dan saya harus banyak berlatih lagi Bu. Jadi agak terbiasa lah gitu untuk melakukan coaching. Jadi dengan melakukan kegiatan coaching dengan rekan lainnya, mungkin seperti itu Bu yang bisa saya lakukan. Oh baiklah Pak. Nah sekarang ini ya Pak, sudah hampir selesai nih Pak proses coachingnya. Kemudian adakah rencana tindak lanjut Pak Heri untuk kedepannya Pak? Kalau rencana tindak lanjut pasti ada ya Bu. Jadi saya berencana ke depan itu saya mungkin banyak berlatih lagi Bu, melakukan kegiatan coaching. Jadi saya bisa menggali ide-ide dari coachingnya gitu Bu. Dan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan itu lebih berbobot lagi. Dan saya bisa menyelesaikan lah permasalahan-permasalahan yang dari coachingnya tersebut. Itu sih harapan saya Bu. Wow, luar biasa ya Pak. Jadi rencana tindak lanjut Bapak terus berlatih ya Pak supaya nanti bisa dalam mengocokkan rekan sejawat pada nantinya ya Pak. Baiklah Pak, kita sudah di sesi akhir ini Pak. Jadi ada hal yang lain yang ingin disampaikan Bapak sebelum saya akhiri sesi ini Pak. Alhamdulillah sudah cukup sih Bu, saya lihat. Oke, baik Pak. Kalau begitu, terima kasih ya Pak atas waktunya. Jadi kita akhir saja pasca observasi kita kali ini ya Pak. Semoga Bapak tetap semangat ya Pak dalam belajar dan berlatih. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama.